merasa ucapan seseorang itu memiliki arti yang berbeda, walaupun katanya sama. Seperti kalimat, "Kamu siapa?" Itu bisa diartikan dengan mereka bertanya, emosi, atau sinis. Pengaruh dari itu bukan hanya pilihan kata, melainkan nada bicaranya, cara pengucapannya. Hal itu disebabkan dari bunyi bahasa, yang dimana dalam fonologi itu dijelaskan bahwasanya dalam bunyi bahasa ada dua elemen penting, yakni yang pertama bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Kita akan sedikit membahas tentang bunyi segmental dan suprasegmental dalam video kali ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan membahas bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Widianto dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 2406211000136. Nah, yang pertama adalah bunyi segmental. Bunyi segmental adalah unit terkecil dalam bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan yang membentuk kata. Saya ambil contoh kata makan yang terdiri dari M, A, K, A, dan N. Bunyi-bunyi ini sangat penting dalam struktur bahasa. Merubah sedikit saja akan merubah keseluruhan makna. Saya ambil contoh kata makan dan makin. Beda banget kan teman-teman? Nah, jadi bunyi segmental ini berperan penting dalam struktur utama kata. Nah, kita telah membahas bunyi segmental. Kita akan melanjut ke bunyi suprasegmental. Jika bunyi segmental adalah bahan bangunan, maka bunyi suprasegmental adalah gaya arsitekturnya. Bunyi suprasegmental tidak terdiri dari satuan bunyi, melainkan beberapa aspek seperti tekanan, jeda, dan intonasi. Nah, walaupun tidak tertulis, bunyi suprasegmental berperan penting dalam bahasa. Saya ambil contoh kata bisa. Bisa dapat memiliki beberapa makna, bergantung dengan cara pengucapannya. Seperti bisa, yang mengartikan bahwa dirinya bisa. Nah, contoh lainnya adalah bisa. Nah, itu seakan ragu dan bertanya-tanya. Dan selanjutnya adalah bisa. Itu lebih ke meremehkan. Jadi, bunyi segmental adalah struktur bunyi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bunyi suprasegmental menjadi faktor utama kesalahpahaman. Saya ambil contoh kalimat saya tidak tahu. Saya tidak tahu menekankan bahwa misalnya kalimat ini tegas, lugas, dan lain sebagainya, bergantung dengan cara menyampaikannya dan intonasi dari penyampai. Contohnya, saya tidak tahu, menegaskan bahwa dirinya tidak tahu. Contoh lainnya adalah saya tidak tahu, menekankan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu. Contoh lainnya adalah saya tidak tahu. Mungkin terkesan seperti meragukan atau malah meremehkan. Jadi, bunyi suprasegmental adalah jiwa dalam bahasa. Kesimpulannya adalah, dalam memilih kata, kita tidak hanya menggunakan bunyi segmental dalam pemilihan kata, melainkan memberi rasa dan makna melalui bunyi suprasegmental. Jika segmental adalah strukturnya, maka bunyi suprasegmental adalah jiwa dan rasanya agar bahasa yang ingin kita sampaikan tersampaikan dengan jelas kepada audiens. Nah, kalau kita ingin menjadi komunikator yang baik, kita tidak hanya memperhatikan kata, melainkan cara pengucapan dan intonasinya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang bunyi segmental dan suprasegmental. Jika teman-teman ingin melanjutkan lebih dalam tentang pembahasan ini, silakan tinggalkan komen kalian di bawah. Saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.